Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih? Civitas Abacu ya. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati langkah-langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat wassalam ala nabiyina Muhammad Rasulullah, tauladan kita, guru kita, dan juga penyelamat kita di akhir zaman nanti ya, di akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah karena di pagi yang berkah ini ya, yang cukup adem ini, yang agak sejuk, Allah mudahkan acara kita ini dari awal sampai akhir. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ismet Fasa sebagai Ketua Yayasan Abacu sekaligus Direktur LPI, Ibu Rosita sebagai dari yayasan juga, kepada rekan-rekan guru ya, juga rekan-rekan manajer yang telah hadir tepat waktu. Alhamdulillah, jazakallah atas ala ihtimamikum, atas perhatiannya. Kita akan mulai rangkaian kegiatan kajian kita ini, kajian akbar ini ya, yang insya Allah Ustadznya sudah hadir nih tepat waktu juga jam 8. Jadi jazakallah kepada Ustadz Farid Nu'man yang telah menyediakan waktunya bagi kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil hikmahnya dan kita resapi dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, untuk rangkaian pertama adalah tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Farhan ya. Kita langsung saja ke rangkaian pertama, yaitu Ustadz Farhan. Ustadz Farhan sudah monitor? Ya, oke. Baik, kita dengarkan tilawah dari beliau. Waktu dan tempat bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إنكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني
أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah telah kita mendengarkan tilawah yang luar biasa dari Ustaz Farhan. Semoga yang mendengarkan dan menyimak mendapatkan syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita Ustadz Ali sudah standby. Ya, dari sini saya serahkan langsung ke Ustadz Ali ya. Fadal Ustadz Ali. Iya, jazakallah Ustaz Khairul. Naam, syukran. Ya, langsung saya ambil alih tentunya para Bapak Guru semua, Dewan Guru dan semua sivitas akademi yang sudah berhadir dalam kegiatan Zoom kajian akbar ya. Yang dijuluki tema dengan memaknai musibah bagi insan pendidik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz yang sudah kita hadirkan tentunya buat semuanya untuk lebih kemaslahatan kita ke depan. Tadi kita sudah mendengarkan tilawah Al-Quranul Karim yang sudah dibacakan oleh Ustadz Farhan, yaitu ada di surat Nuh. Bagaimana seorang Nabi Allah Nuh berbicara tentang dakwah tidak lelah, lailan wa nahara, malam dan siang. Jadi identik dengan tema ini sebenarnya Pak, semuanya hadirin yang dimuliakan oleh Allahu Karim, Allahu Jalla wa Ala. Ya, bagaimana seorang Nabi Nuh dihadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai cobaan, tapi beliau tidak surut semangatnya untuk memperjuangkan dakwah Islam, walaupun tantangan itu berbagai macam ragamnya. Tentu ini yang kita juga maknai dalam tema kali ini, yaitu memaknai musibah bagi insan pendidik. Bapak Ibu, para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masuk kita ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Hisam Patwani SD sebagai Kepala Sekolah SD Eksis Abata. Kepada Bapak Hisam Patwani kami persilahkan dengan segala hormat. Bapak Isam, ya sudah bergabung dengan kita mungkin Bapak Isam? Ya, speakernya masih off itu Ustadz Hasan. Oke. Ya. Halo Bapak Isam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Farid Nu'man yang alhamdulillah sudah bersama-sama kita. Ustadz ahlan wa sahlan datang Ustadz. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ismet Fasa selaku Ketua Yayasan, Bapak Dodo selaku Manajer SDM, Bapak Zainul sebagai Sekretaris, Bu Rosita Kumala Dewi, Ustadz Nurdin Handani, Ustadz Irwan, Bu Rosmalia Graini, dan pengurus-pengurus yang lain yang mungkin mohon maaf tidak bisa saya sebutkan. Kepala TK dan para pengajarnya, dan tentunya mungkin ada orang tua yang bergabung
dalam pengajian kajian akbar kita pada hari ini. Dan tentunya wabil khusus pada teman-teman saya di guru-guru SD yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita diberikan kesempatan yang luar biasa, yang emas ini bergabung akan mendengarkan mau'izatul hasanah dari Ustadz kita, Ustadz Farid Nu'man, yang insya Allah tidak asing lagi buat kita, beliau. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, di tahun baru Hijriah ini, lembaran-lembaran putih yang Allah berikan kita beberapa hari ini dan insya Allah 1 tahun ke depan, maka kita mulai dengan hal yang baik. Motivasi, tausiah dari Ustadz Farid Nu'man mudah-mudahan dapat bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita semua untuk bisa lebih baik dari tahun kemarin. Maka itu harapannya bagi kami, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu sambutan dari saya selaku Kepala SD Eksis Abata. Terima kasih kepada penyelenggara yang sudah menyelenggarakan pengajian ini. Tentunya kita ingat bahwasanya peringatan atau tausiah itu pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah katakan seperti itu dalam satu ayatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Ustadz Farid Nu'man dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi kata sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Ustadz Hisham Papani, yang bagaimana beliau menyampaikan terkait dengan bulan atau tahun Islam, ya, di bulan Muharram ini, bagaimana kita bisa memaksimalkan, bagaimana kita bisa memaksimalkan upaya kita untuk lebih baik lagi untuk tahun-tahun mendatang. Seperti demikian harapan beliau untuk kita semua, baik dari segi pengajar di SD Abata maupun sebagai wali murid, ya tentunya untuk lebih berbuat, untuk lebih baik ke depannya, sehingga kita menjadi insan-insan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan berlanjut kepada acara berikutnya, yaitu kata sambutan yang datangnya dari Ketua Yayasan, yaitu Bapak Haji Ismet Pasah MPI. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabi alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Farid Nu'man yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada pengurus yayasan dan juga jajaran manajemen LPI Abata, kepala sekolah SD Eksis Abata beserta para ustadz ustazah jajaran SD, demikian juga kepala sekolah DKIT Eksis Abata beserta ustazahnya, dan tidak lupa para ayah bunda yang insya Allah mengikuti acara ini. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua pada pagi hari yang mulia ini. Alhamdulillah, ini merupakan program ya, taklim bagi
Civitas Academica Exis Abata, ya, yang merupakan program pembinaan kerohanian agar kita semua mudah-mudahan menjadi orang yang selalu berbahagia, ya, dengan mendengarkan nasihat dari nasihat yang kita dapatkan. Mudah-mudahan program ini menjadi perhatian, ya, terutama oleh para murabbi Abata dan kita semua di bagian dari insyaallah generasi yang kita tinggalkan, generasi Rabbani, ya, untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Bapak Haji Ismet Pasah MPI yang sudah memberikan kata sambutannya pada acara Takajian Akbar kita kali ini. Semoga harapan beliau ke depan, guru-guru Abata dan Civitas Academica Exis Abata ini bisa menjadi generasi yang bisa memunculkan, yang menghadirkan generasi Rabbani tentunya. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan, kita sama-sama mendoakan kepada Allah Subhanahu Jalla wa Ala supaya keinginan kita ini tercapai dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan umat ini menjadi umat khaira ummah, sebaik-baik umat di masa-masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, ayah bunda, para guru-guru semuanya, kita sampailah di tema kajian pada kali ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Farid Nu'man Hasan, yang insya Allah mengambil tema memaknai musibah bagi insan pendidik. Dengan terhormat kepada Ustadz Farid Nu'man Hasan, kami persilahkan dengan segala hormat. Waktu dan tempat kami sediakan. Tafadhal Ustadz. Jazakumullah khairan. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang saya cintai karena Allah, Bapak Muhammad Ismet Hafizullah, semoga Allah menjaganya dan juga menjaga keluarganya. Yang saya cintai karena Allah, Bapak Kepala Sekolah, baik ini SD atau SMP ya, semua ya barangkali TK yang ada di TK sampai SD ya. Iya, betul Ustaz. Ya, kemudian juga yang saya cintai karena Allah, seluruh dewan guru dan juga orang tua siswa ya. Semoga sejak awal perjumpaan kita sampai akhirnya dihitung sebagai amal soleh, sebagai amal jihad fisabilillah, dan juga Allah berkahi dan Allah rahmati. Tema kita tentang bagaimana seorang muslim memaknai musibah. Ya, contohnya seperti apa yang kita rasakan saat ini sejak bulan Maret atau mungkin sejak bulan Februari ya. Sudah berlangsung sekitar 7 atau 6 bulan. Ya, kita anggap ini bagian dari musibah. Bahkan ini dialami bukan hanya umat Islam, tapi umat manusia seluruhnya. Musibah diambil dari kata ya bahasa Arab tentunya. Orang-orang Arab biasa menyebut musibah dengan sebutan musibah atau musabah atau kadang masubah. 3 model kata yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk memaknai kata musibah. Yang artinya syiddah,
sesuatu yang membuat jiwa tertekan, sesuatu yang membuat jiwa susah. Sementara di dalam beberapa penjelasan para ulama, ya, bahwa musibah itu adalah kullu makruhin yahulu bil insan. Setiap hal yang membuat manusia itu merespon dengan ketidaksukaan. Hal-hal yang menimpa manusia dan manusia meresponnya dengan kebencian, itu musibah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf. Sa'id bin Al-Musayyab bercerita rahimahullah, ketika Umar bin Khattab dalam sebuah perjalanan bersama pengawalnya atau para sahabat yang lain, lepaslah tali sendal Umar bin Khattab. Kemudian dia pun istirja dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu para sahabat yang di belakangnya bertanya, ada apa? Karena biasanya ketika ada orang istirja, itu identik dengan ada orang meninggal. Ya, sama kayak di kita juga ketika ada orang kaget dengan sebuah peristiwa, lalu merespon dengan istirja, biasanya orang yang mendengar langsung berpikir siapa yang meninggal. Sehingga saat itu Umar bin Khattab juga ditanya, ada apa? Maka Umar bin Khattab pun menjawab bahwasanya kullu makruhin asobahul insan. Setiap hal yang membuat orang itu nggak suka, ya, hal-hal yang membuat seseorang itu benci dengan hal tersebut yang dia alami, bahwa musibah itu adalah musibah, kata Umar. Dari sinilah kemudian para ulama ahli bahasa memaknai musibah adalah seperti saya katakan tadi, apapun yang dialami oleh manusia dan manusia itu tidak suka dengan hal tersebut, hakikatnya itu adalah musibah. Kadang musibah bisa berupa penyakit, kadang musibah bisa berupa ketiadaan, mohon maaf ya, harta, kehilangan harta. Kadang musibah berupa kecelakaan anak kita atau diri kita. Atau kalau konteks seorang pendidik, musibah bisa berupa ya berita duka cita dengan ya gagalnya proses pendidikan, gagalnya hasil pendidikan. Ya, dengan ukuran-ukuran, dengan barometer yang biasanya masing-masing sekolah, masing-masing lembaga itu punya. Ya, saya menganggap ketika sebuah sekolah memiliki visi-misi, dan visi-misi itu di tahun yang mereka targetkan dan tidak tercapai, dan memunculkan kekecewaan, secara esensi hakikatnya itu musibah bagi mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum jauh kita membicarakan kenapa Allah memberikan musibah kepada manusia. Ada apa di balik musibah? Dan apa pelajaran hikmahnya? Ya, kita membahas ya sebab musababnya dulu. Kenapa musibah itu bisa muncul? Kenapa Allah menguji manusia ya dengan musibah? Atau kadang musibah itu tidak selalu hal-hal yang negatif, walaupun secara makna bahasa tadi sesuatu yang bikin manusia nggak suka itu musibah. Bisa jadi sesuatu yang kita suka, yang nikmat, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang kemudian membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat mereka lalai. Maka secara esensi atau secara fungsi, maka hal-hal yang nikmat tadi dia sudah sama dengan musibah yang membuat dia lalai atau membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kalau kita buka Al-Quran dan juga buka hadis-hadis Nabi dan juga keterangan kitab-kitab para ulama, kita menyimpulkan kurang lebih ada dua sebab global, ada dua sebab umum ya adanya musibah. Yang pertama yaitu as-sabab asy-syar'i, yaitu sebab-sebab yang difaktori oleh pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan oleh manusia. Adanya ketentuan syariat seperti apa mereka langgar, baik berupa perintah atau larangan, ya mereka tidak melaksanakan, mereka tidak taati. Ini menjadi sebab pertama terjadinya musibah dialami oleh manusia. Apa dalilnya? Yang pertama, ya kita ambil contoh dalam surah Al-Anfal
ayat 25 yang insya Allah ayat ini cukup familiar di telinga kita. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah. Ya, sering kalau diterjemahan dialih bahasakan dengan malapetaka, ujian, musibah. Takutlah kalian, peliharalah diri kalian dari fitnah yang Allah buat secara rata, yang Allah berikan secara umum rata, bukan hanya kepada orang zalim, orang yang tidak zalim pun kena. Orang-orang baik yang tidak menjadi aktor utama kezaliman, yang tidak menjadi aktor utama kemaksiatan, pelanggaran atau kejahatan, tapi mereka pun juga kena dampaknya. Kenapa bisa terjadi? Jamaah sekalian, Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan, yuhadziru ta'ala ibadahul mu'minin fitnatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang beriman. Di garis bawahi, Allah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang tidak dikatakan kepada hamba-hambanya yang kafir, bukan. Ya, tidak dikatakan peringatan ini untuk hamba-hambanya yang zalim, tidak. Tetapi peringatan ini Allah berikan kepada orang-orang beriman akan datangnya fitnah. Apa fitnah? Kata Ibnu Katsir, ai ikhtibarun wa mihnah. Yaitu ujian, yaitu dites. Kenapa bisa terjadi? Ya ummu biha al-musi wa ghairah. Saat itu Allah bikin rata baik al-musi, si pelaku kejahatan itu, orang buruknya, wa ghairah, atau orang lain yang tidak melakukan kena juga. Haitsu lam tudfa wa turfa. Gara-gara mereka tidak mencegah dan mereka tidak menghilangkan kejahatan tersebut. Jadi secara teori, jika ada sebuah perahu, kapal laut, sampan, kemudian ada satu orang membocorkan, membolongi, sementara penumpang lain tidak mencegahnya, maka yang tenggelam bukan satu orang yang membolongi itu. Yang tenggelam itu semuanya satu perahu. Walaupun yang melakukan kejahatan hanya satu, walaupun yang berbuat zalim hanya satu, tapi yang lain diam saja membiarkan, maka yang tenggelam satu kapal. Jika sekolah kita, mohon maaf, terjadi penyimpangan, ya anggaplah di sekolah lain lah ya, jangan di sekolah kita. Ya, terjadi penyimpangan di sebuah sekolah Islam yang dilakukan oleh oknum seorang guru. Dia melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak enak dilihat, tidak enak didengar dari sisi akhlak. Ya, melakukan perbuatan yang sifatnya asusila. Hal itu diketahui oleh guru-guru yang lain. Diketahui oleh misal kepala sekolah, diketahui oleh yayasan, tapi dibiarkan begitu saja. Cepat atau lambat, bau busuk ini akan tercium juga. Karena begitu meledak, misalnya korban asusila itu melapor ke orang tuanya ya akan melapor sekolah anu. Jadi bukan gurunya, sekolah anu melakukan kejahatan kepada anak saya. Maka yang tercoreng nama baiknya bukan si pelakunya saja, sekolah pun kena. Ini karena faktor hilangnya amar ma'ruf nahi mungkar di sekolah tersebut. Allah berikan ujian bukan hanya untuk si pelakunya, satu sekolah pun kena. Ya, nama buruk sekolah itu ditanggung, ya, nama buruk untuk orang itu ditanggung satu sekolah. Udah deh, jangan masukin anak kita ke sekolah itu. Kenapa? Ya, anak saya jadi korban pelecehan, tapi mereka diam-diam saja, tidak ada upaya tindakan atau sanksi. Nah, ini contoh. Pelakunya satu orang, yang rugi satu sekolah. Karena apa? Karena kata Ibnu Katsir, haitsu lam tudfa wa la tudfa. Ketika mereka membiarkan dan mereka tidak melakukan upaya ya penghilangan terhadap maksiat tersebut. Jadi contoh yang pertama, sebab syar'i. Itu ketika sebuah komunitas, sebuah daerah atau sebuah keluarga, ya kalau konteksnya musibah keluarga,
Ya, mereka membiarkan saja maksiat, pelanggaran, kezaliman yang terjadi di hadapan mereka. Mereka tahu, mereka mampu, mereka melihat, tapi mereka diam, semuanya kena. Atau misalnya dalam ayat yang lain, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Ya, Allah berfirman, Allah tidak akan menghancurkan sebuah negeri bizulmin, secara zalim. Karena tidak mungkin Allah berbuat zalim. Wa ahluha muslihun. Selama di negeri itu masih ada muslihun. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini Allah tidak katakan wa ahluha solihun. Selama di penduduk negeri itu ada orang-orang soleh. Tidak. Tapi yang Allah katakan selama di negeri itu ada para muslihun. Orang soleh, baik. Tapi kesolehannya untuk dirinya sendiri. Orang soleh. Tapi yang Allah angkat, yang membuat tercegahnya hukuman Allah kepada negeri tersebut, yaitu wa ahluha muslihun, selama di negeri itu masih ada orang yang melaksanakan al-islah. Masih ada yang amar ma'ruf, masih ada yang nahi mungkar. Maka Bapak Ibu sekalian, kita berpikir positif ketika ada saudara-saudara kita yang ada di perkumpulan komunitas atau ormas tertentu yang dakwah mereka fokusnya itu nahi mungkar. Karena bisa jadi ya mereka inilah yang membuat tercegahnya hukuman Allah buat sebuah daerah, buat sebuah negeri. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia meriwayatkan dari salah satu ya sahabat Nabi junior yang bernama Mas'ar. Ya bahwasanya ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan sebuah negeri. Ya, umira ayyakhsifa biqaryatin. Malaikat tersebut diperintahkan untuk menggulung, membalik sebuah desa, membalik sebuah kota, membalik sebuah negeri. Lalu malaikat itu berkata, "Ya Rabb, ya Allah, inna fiha fulanan al-abid." Di kampung itu ada si fulan, di sekolah itu ada si fulan, di yayasan itu ada si fulan, di lembaga itu ada si fulan, al-abid, ya ahli ibadah. Jadi seolah-olah dalam pandang malaikat ini kalau ada ahli ibadah jangan dihancurin deh, kesian. Tapi apa kata Allah kepada malaikat tersebut? An-nabihi fabda. Justru dia duluan yang dihancurkan. Dia dulu yang dihancurkan. Dia dulu yang ditenggelamkan. Dia dulu yang mendapatkan musibah ini. Kenapa jamaah sekalian? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan karena orang tersebut punya poin, punya kredit, punya saham. Rusaknya masyarakatnya, rusaknya negerinya, rusaknya daerah tempat dia berada. Karena pendiaman-pendiaman yang dia lakukan membuat suburnya maksiat di tempatnya, membuat suburnya kemaksiatan, pelanggaran di negerinya. Kita lihat di situ, dia soleh, dia ahli ibadah, tapi itu tidak mencegah yang namanya musibah. Karena faktor dia seperti itu, cuek, ingin soleh sendiri, dia egois, ingin sorga sendirian. An-nabihi fabda, dia duluan dia diberikan hukuman. Tapi itu yang pertama. Sebab yang pertama, sebab syar'i yang pertama yang membuat munculnya musibah bagi manusia ketika ada maksiat dan dibiarkan. Maka Bapak Ibu lihat-lihat keluarga kita, lihat-lihat sekolah kita, lihat-lihat lembaga kita. Kalau seandainya kita mengalami beberapa kali atau berkali-kali kegagalan demi kegagalan, musibah demi musibah, masalah demi masalah, bisa jadi karena faktor maksiat kita sendiri dan maksiat itu kita diamkan. Di dalam kitab yang sama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya beliau menceritakan dari Ibnu Abbas tentang kebiasaan salafus saleh sejak masa sahabat. Bahwasanya para sahabat Nabi itu mereka tahu habis maksiat itu kelihatan dari gelagat. Apa gelagat? Ya gelagat tanda-tanda, ciri-ciri. Dari mana ciri-cirinya? Pertama,
Ya, ada dua. Pertama, mereka melihat gelagatnya dari istri mereka yang tidak taat. Tumben istrinya nggak taat. Biasanya nurut, biasanya ucapannya lembut, enaklah begitu. Ini tumben nggak taat. Kata mereka, maksiat apa, dosa apa, kezoliman apa, pelanggaran apa yang kami lakukan, hingga akhirnya Allah bikin istri kami tidak taat kepada kami. Ketidaktaatan apa yang kita buat, hingga akhirnya membuat istri kita pun nggak taat kepada kita. Mohon maaf buat bapak-bapak, kalau di rumah istri kita kok tumben ya, nggak seperti biasanya, jangan dulu berpikir, waduh udah waktunya untuk bertambah, ini bisa begitu. Jangan mikir kayak begitu. Kita evaluasi diri sendiri, kita habis bikin dosa apa, maksiat apa, hingga akhirnya Allah bikin istri kita seperti itu. Ini belum apa-apa udah mikir cari pengganti. Evaluasi diri juga. Kita habis bikin apa, maksiat apa. Yang kedua, yaitu mereka bisa melihat dari hewan ternak mereka. Hewan ternaknya susunya nggak lancar. Yang biasanya banyak, yang dari situ mereka mendapatkan penghasilan. Ini enggak. Nah, ini kalau kita konversi ke zaman kita, bisnis kita nggak lancar. Sekolah kita tahun lalu lagi. Ketika buka pendaftaran, baru buka langsung ratusan orang mendaftar. Tahun lalu begitu. Kok tumbennya sekarang enggak? Mungkin kita bisa berkilah, maklum lagi pandemi. Coba kita cari alasan lain. Apakah ada di antara kita yang pernah melakukan maksiat yang akhirnya itu berdampak pada musibah? Dan salah satu bentuk musibah adalah itu rezeki seseorang terhalang. Ya, hirmanur rizki, terhalangnya rezeki, salah satunya disebabkan oleh maksiat, pelanggaran yang kita lakukan dan kita biarkan. Lalu kemudian yang kedua, ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, pembiaran tadi, maka otomatis ya ada efek domino, ya sifatnya tabaiyah, susul menyusul, yaitu maksiat merata. Ketika sebuah negeri maksiat merata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas pula dengan sanad yang sahih, idza zahara zina war-riba, jika perzinahan sudah zoharo, ya sudah nampak, sudah terang-terangan, enggak lagi sembunyi-sembunyi, enggak lagi malu-malu, enggak lagi diam-diam, zoharo terang-terangan. War-riba, riba pun juga demikian, terang-terangan, ditempel di tiang listrik, ditempel di tembok-tembok. Anda butuh dana cepat, nah itu riba tuh. Ya, jaminan BPKB, ya jaminan ini, jaminan itu, terang-terangan, nggak malu-malu lagi. Kalau di kampung-kampung, di desa-desa ada bangling, bank keliling, rentenir. Ya, Rasul katakan, idza zaharu zina war riba fi qaryatin, di sebuah negeri, faqad halu anfusihim kitaballah. Maka negeri tersebut, negara tersebut, kampung tersebut, kota tersebut, mereka sama juga telah menghalalkan turunnya hukuman Allah untuk mereka. Jadi seolah-olah mereka ini sudah siap banget, udah prepare banget, ayo ya Allah hukum kita udah siap, kita udah rusak nih. Ya, ini dampak yang kedua atau sebab yang kedua dari sisi sebab syar'i, ketika maksiat sudah merata, turun hukuman Allah buat mereka. Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Anas bin Malik, datang seorang laki-laki bersama Anas bin Malik. Laki-laki itu bertanya ya ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, maksudnya Aisyah, haditsina anil zalzalah, ceritakanlah kepada kami tentang gempa bumi. Ya, ceritain kepada kita ini gempa bumi itu gara-gara apa sih? Aisyah pun menjawab, dan tentu jawaban Aisyah bukan jawaban ala guru geografi, ya gempa tektonik, vulkanik. Aisyah pun menjawab dengan jawaban, ya idza istibahuz zina, ketika perzinahan sudah diboleh-bolehkan. Ya wadarabu al-ma'azif, alat-alat musik jahiliyah, itu udah merata di mana-mana.
Di HP kita ada musik, di mobil kita ada musik. Kalau kita lagi acara pengiringnya pakai musik, pokoknya begitu dah. Ya, kata Aisyah, ketika mereka sudah rata al-ma'adif, ya al-ma'adif itu saat itu alat musik pukul. Ya, Al-Jauhari mengatakan seluruh alat musik al-ma'adif. Kemudian wasyaribul khamr, dan mereka pun meminum minuman keras. Wa gharallahu fi sama'i. Gara-gara itu semua, maka Allah cemburu di langitnya. Wa qala lil ardi, Allah pun berkata kepada bumi. Nah, kita tahu bumi itu makhluk Allah, bumi itu tentara Allah dan mereka taat kepada Allah. Apa kata Allah kepada bumi? Ya, Allah berkata, tuzalzili bihim. Goncangkanlah mereka, goyang. Bumi baru sekedar goyang saja, gunung terbelah. Satu kecamatan ada yang hilang, tanah berpindah, tsunami muncul, itu bumi baru goyang aja itu. Kata Aisyah, idza tabu wa naza'u, kalau mereka bertobat dan mereka menghentikan maksiatnya, berhentilah bumi bergerak, ya gempa. Wa illa, tapi kalau tidak, ya tidak berubah, mereka tidak tobat juga, mereka tidak berhenti juga dari maksiatnya, mereka tidak mengambil pelajaran dari malapetaka itu, Allah berkata, ya kata Aisyah, hadamah alaihim. Ya, Allah pun bukan hanya menggoyang itu bumi, membalik bumi tersebut, dibalik itu bumi, atas jadi bawah, bawah jadi atas, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, dalam keluar, keluar ke dalam, terus seperti itu. Lalu laki-laki tadi bertanya, ya ummal mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, azaban lahum, apakah ini azab buat mereka yang mengalaminya? Apakah ini azab? Aisyah menjawab, na'am, iya. Walakin mau'izah wa tazkirah lil mu'minin. Tetapi untuk orang-orang beriman ini adalah pelajaran, ini adalah peringatan, wasuhtan wa azaban lil kafirin. Namun untuk orang kafir ini adalah murka dan azab. Bapak Ibu sekalian, dari kisah tadi oleh Ibnu Qayyim dikatakan sanadnya kuat. Bahwasanya kita mendapatkan beberapa pelajaran. Pertama, maksiat itu menjadi salah satu sebab munculnya musibah. Yang kedua, bahwasanya untuk orang Islam ketika mendapatkan musibah jangan diistilahkan azab. Jangan diistilahkan azab. Ketika Aisyah mengatakan buat orang Islam, buat orang mukmin itu pelajaran atau peringatan. Buat orang soleh itu ujian, itu pelajaran. Buat ahli maksiat itu peringatan. Supaya mereka menghentikan maksiatnya. Adapun bagi orang kafir itu adalah murka dan azab. Maka ini penting kita ketahui supaya lisan kita tidak menyakiti perasaan sesama muslim dengan sebutan azab. Ya, wah Aceh tsunami azab. Jangan. Mereka sudah kena musibah, ya, dan kita sakiti perasaan dengan sebutan mereka di azab. Jangan. Ya, kita lebih pas mengatakan mereka sedang diuji, mereka sedang diberikan peringatan. Tapi kalau itu dialami oleh orang kafir, bentuk musibahnya sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, maka buat mereka itu adalah azab dan murka Allah kepada mereka. Baik, ini contoh sebab yang kedua, yaitu munculnya musibah karena faktor pelanggaran syariat. Yang pertama, misalnya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, meratanya maksiat. Maka ini pun juga menjadi sebab munculnya musibah tadi. Nah, bagi orang sekuler, mereka itu nggak berpikir sejauh itu. Bagi mereka, musibah yang kita alami, mau alam, mau laut, mau darat, atau apapun, semuanya murni, ya, fenomena alam saja. Ya. Dan kita menolak pemahaman seperti ini. Yang seperti ini bagian dari, ya kalau dulu ada istilah apa namanya, akidah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, di mana mereka
ya, menganggap Allah tidak ada peran sama sekali, Allah tidak ada sebab atau tidak ada ya saham sama sekali terhadap apa yang dialami oleh manusia, baik susah dan senangnya, kecuali hanya satu, yaitu ketika Allah menciptakan manusia saja. Ini namanya golongan qadariyah. Semuanya perbuatan manusia. Mereka mengingkari sebab dari Allah atau siksa atau musibah dari Allah. Dan kita juga nggak mau seperti golongan Jabariyah yang mengingkari ada sebab-sebab rasional manusiawi. Nah, inilah kita masuk poin yang kedua, yaitu sebab al-kauni, as-sabab al-kauni, sebab-sebab yang sifatnya natural, sebab-sebab yang di dalamnya ada pelanggaran manusia atas alam ini. Memang manusia punya peran, manusia punya ya kesalahan. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya, Allah berfirman, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan gara-gara tangan manusia. Ada sebab manusia. Ada sebab manusia. Ya, Dek, kenapa Adek belajar? Dia menjawab, saya belajar karena besok ujian. Karena besok ujian akhir semester. Jawaban anak ini tidak salah. Tidak boleh ada orang tua didik yang mengatakan, Dek, kenapa Adek belajar? Besok ujian. Nggak boleh bilang begitu, itu syirik. Kasihan tuh anak. Udah belajar dibilang syirik. Karena ada sebab kauni, memang dia belajar. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika perang, Rasul pun menggunakan baju besi. Rasul pun menyusun strategi. Tapi Rasul tidak melupakan doa. Paduan sebab kauni dan syar'i. Dua remaja, yang satu keluar dari masjid, yang satu keluar dari gereja. Yang keluar dari masjid namanya Muhammad Daud Yusuf. 3 nama nabi diborong sama tuh anak. Muhammad Daud Yusuf. Yang keluar dari gereja namanya misalnya siapa? Fransiskus lah gitu. Berbarengan ketika mereka keluar, ya, dengan hujan yang lebat, dengan petir yang luar biasa menakutkan. Yang remaja muslim ini dia keluar menggunakan payung. Sementara yang remaja non muslim ini dia keluar dengan daun pisang. Ya, supaya nggak kehujanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara dua anak ini manakah yang paling potensial kesambar petir secara teori ilmiah? Secara teori fisikanya. Ya, mungkin nanti bisa ditanya ke guru fisika. Ya. Ya, tentu yang paling potensial adalah yang menggunakan payung, karena dia menggunakan besi. Kita tidak bisa menyalahkan, kok Allah gitu sih, kenapa orang Islam yang kena, ya orang kafir enggak? Enggak begitu. Kenapa Allah memberikan kejadian seperti itu? Itulah yang namanya sebab kauni. Siapapun yang memenuhi syarat sebab kauni, ya dia yang dapat. Maka sebab kauni ini adalah tangan kotor manusia. Kenapa longsor terjadi? Ada tangan kotor manusia. Tebang pohon sembarangan. Bukan 1-2, tapi satu area. Begitu hujan, nggak ada yang diserap airnya, wajar satu daerah rubuh. Kenapa perumahan itu banjir? Lihat dulunya apa? Dulunya rawa, dulunya empang, dijadiin perumahan. Begitu hujan, air datang, wajar yang punya rumah datang. Siapa yang punya rumah? Air. Itu namanya sebab kauni. Baik, ini dua sebab terjadinya musibah yang dialami oleh manusia, yaitu sebab syar'i, kemudian sebab kauni. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Apa yang kita bisa ambil pelajaran ya, dari sebuah musibah? Yang pertama, Allah ingin mengangkat derajat kita. Orang-orang yang Allah berikan musibah atau ujian, Allah ingin mengangkat derajat. Ada orang yang tinggi derajatnya bukan semata-mata gara-gara sholatnya. Bukan karena dia haji, dia umroh atau apa. Bisa jadi
ketinggian derajat seseorang di sisi Allah karena faktor kesabaran dia ketika dia sakit bertahun-tahun, dia diuji dengan penyakitnya, si ibu, si bapak ini, atau dia diuji dengan penyakit anaknya. Anaknya baru lahir diuji dengan sebuah penyakit yang sangat berbeda dengan yang lain. Membutuhkan biaya yang cukup besar hingga habis jual rumah, jual kendaraan, hingga mereka pun bangkrut. Ini ujian buat mereka. Mereka sabar atau tidak? Baik. Dari mana dalilnya? Dalam surat Shad, tadi cek ya di ayat 20-an ada, di ayat 30-an ada. Ketika Allah membicarakan tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub. Wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kami anugerahkan kepada Nabi Daud, yaitu seorang anak bernama Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Dia hamba yang terbaik karena dia tetap taat. Kita lihat di sini. Nabi Sulaiman Allah kasih ujian dengan kekayaan. Dan dia pun tetap taat, innahu awwab. Allah puji dengan kalimat ya ni'mal abdu, dia hamba yang terbaik. Apa hikmahnya Bapak Ibu sekalian? Untuk mendapatkan level hamba terbaik bisa loh melalui kekayaan. Karena biasanya ada orang menganggap kekayaan itu penghalang terberat bagi manusia untuk dekat dengan Tuhannya. Ya, kekayaan itu yang membuat manusia semakin jauh dari Tuhannya. Tetapi dalam ayat ini seolah-olah mengkoreksi pemahaman itu. Ya, Allah kasih kekayaan, ternyata bagi Nabi Sulaiman kekayaan itu tetap membuat dia manusia terbaik karena dia tetap taat. Diuji dengan kekayaan, dia lulus, dia lolos. Ya, dan cukup banyak orang-orang yang bisa seperti itu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, mereka kaya, gampang dapat akses kekayaan, tapi mereka nggak lupa dengan zakat, mereka nggak lupa dengan kanan kiri yang susah. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kalau ada saudara kita jadi orang kaya, kemudian mereka dermawan, nggak lupa zakat, nggak lupa sedekah tadi, dan mereka pun juga nggak sombong, ya bisa jadi mereka ini masuk ke kategori sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam. Coba lihat, di kuping kita kalau dengar nama Nabi Sulaiman, itu kan yang kebayang kan bukan hanya kaya, super kaya. Zaman sekarang sekaya-kayanya manusia berapa sih security yang mereka punya? Ya, rumahnya gedong, ya 2 tingkat plus basement kalau perlu, bunker kalau perang dia punya. Ya, dia punya security mungkin 5 sampai 6 atau mungkin lebih. Tapi Nabi Sulaiman jin pun security-nya dia. Namun dia tetap Allah puji sebagai hamba yang terbaik. Kemudian di surat yang sama Allah bercerita tentang hambanya yang lain yang Allah uji dengan penyakit dan kemiskinan. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati hamba kami yaitu Ayub, dia bersabar dan dia hamba terbaik karena dia tetap taat. Bapak Ibu, kita lihat kalimatnya mirip. Pujian Allah kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub mirip. Ujiannya berbeda, pujiannya sama. Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaan, Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kemiskinan. Kalimat Allah memuji mereka dengan kalimat yang sama, ni'mal abdu innahu awwab. Mereka hamba yang terbaik karena mereka tetap taat. Nah, oleh karena itu, nggak usah dibenturkan secara ekstrim antara kaya dan miskin lebih baik mana. Dua-duanya sama-sama baik dengan catatan innahu awwab. Memang saya akui sebagian ulama ada yang lebih mengutamakan orang kaya bersyukur dibanding orang miskin bersabar. Saya ulangi, ada memang ulama yang berpendapat orang kaya bersyukur lebih afdol dibanding orang miskin bersabar. Contohnya Imam Ibnu Qayyim sendiri. Apa alasannya? Karena kalau orang miskin bersabar, pantas. Miskin mau ngapain lagi? Sabar aja udah. Nggak usah banyak lagu kalau miskin. Ya. Tapi kalau orang kaya bersyukur itu susah. Yang udah-udah orang kaya bukan bersyukur, tapi malah kufur nikmat.
Gajian sudah 4 juta, berhayal coba 6 juta. Naik gaji udah 6 juta, berhayal lagi coba 8 juta. Udah 8 juta, berhayal lagi coba sekian. Belum punya motor, pengen punya motor. Dengan alasan supaya lebih cepat mobilitasnya kemana-mana gampang. Udah punya motor, ya, tapi walaupun motornya masih second gitu, awalnya bersyukur, lama-lama begitu ke parkiran melihat ada motor lain yang lebih bagus, lebih mahal, dia berhayal, coba itu motor saya. Allah kasih rintihan hatinya, dia mampu beli motor yang udah bagus itu. Ya begitu hujan, motor mahal, murah tetap sama, hujan pada menduk semua. Kepikiran, coba punya mobil. Itu manusia. Makanya wajar Rasul mengatakan, inilah asy'alaikumul faqra. Saya tidak khawatir kalau kalian fakir. Rasul nggak khawatir kalau orang Islam fakir. Orang Islam fakir banyak yang lolos. Walakin akhsha in tuftiha abwaab dunya alaikum, tapi saya khawatir ketika pintu dunia dibuka di hadapan kalian. Kaget. OKB, orang kaya baru. Mohon maaf nih untuk suami istri. Ya, waktu sama-sama susah. Ya, sama-sama susah, sama-sama berat, makan sepiring berdua, kata lakinya, tempemu, tempeku juga, ya habis nggak ada tempe lain, kangkungmu, kangkungku juga. Begitu diuji dengan kekayaan, si laki-laki ini, si suami ini, kesetiaannya diuji. Ya, kepikiran untuk, mohon maaf, nyari yang baru. Makanya orang-orang tua dulu tuh sering ya bilang begini, ujian kesetiaan buat seorang istri adalah ketika suaminya terpuruk. Ya, gampang ngambek nggak tuh si istri? Gampang nuntut yang enggak ketika suaminya sedang ambruk ekonominya. Sementara ujian kesetiaan bagi seorang suami ketika ketika para suami jaya dengan ekonominya. Ya, kemikiran nggak mereka untuk, mohon maaf, ya kawin lagi dan seterusnya. Nah ini dua-duanya diuji, Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub. Dan semuanya dalam rangka untuk innahu awwab, dalam rangka untuk ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba. Jadi hikmah yang pertama dari ujian adalah meninggikan derajat manusia yang mengalami ujian. Jadi kita melihat ujian atau musibah dari angle, dari sudut pandang yang berbeda dari pandangan orang-orang awam pada umumnya. Yang kedua, ujian bisa jadi merupakan di antara sarana yang Allah sediakan, pintu yang Allah sediakan bagi hambanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga. Dari mana kita tahu? Ya, ada sebuah ayat yang juga relatif familiar, surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka akan masuk surga? Lihat. Ya kalau bahasa kita, ya, lu mau masuk surga, dites dulu, sebagaimana orang-orang dulu mereka dites, diuji, mereka digoncang kehidupannya, digoncang jiwanya, ada yang ekonominya, ada yang keluarganya, macam-macam. Hatta yaqula rasul waladina amanu ma'ah, sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, para muridnya, para sahabatnya, mereka bertanya, mata nasrullah, kapan Allah nolong kita? Kapan sih pandemi ini selesai? Kapan sih corona ini selesai? Ya kadang kita nanya ke ahli, para ahli juga nggak ada yang bisa menjawab secara pasti. Kita nanya ke ekonom juga nggak ngerti. Ahli virus juga nggak paham. Ketika seluruh kekuatan manusia bersatu pun udah nggak paham, itu tanda memang sandaran kita hanya kepada Allah udah. Maka ketika ditanya mata nasrullah, kapan Allah nolong kita? Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Para ulama kita, semisalnya Syekh Abdullah Azzan, ya beliau memberikan pembahasan atau komentar tentang ayat.
bahwasanya pertolongan yang Allah berikan kepada hambanya itu biasanya terjadi pada puncak-puncak usaha dan puncak-puncak lelah. Oleh karena itu kita lihat di dalam kehidupan kita, mungkin Bapak Ibu pernah main ke puncak, Megamendung atau apa, Cisarua sana, yang namanya cuaca dingin, hawa dingin, itu puncak-puncaknya dingin bukan jam 12 malam ternyata. Puncak-puncaknya dingin justru datangnya ketika misal jam 3, jam 4 itu lagi dingin-dinginnya. Yaitu di masa dikit lagi muncul matahari. Di waktu dikit lagi muncul kehangatan. Justru itulah puncak dinginnya. Nah, kita ambil pelajaran dari situ. Bahwasanya kalau kita mengalami puncak masalah, puncak kesulitan apapun, ya, semoga itu tanda akan berakhirnya ya masalah atau musibah yang sedang kita alami dan turunnya pertolongan Allah kepada orang yang mengalami musibah tersebut. Baik, ini pelajaran yang kedua yang Allah berikan lewat musibah. Bisa jadi ini merupakan salah satu pintu di antara pintu-pintu surga bagi kita, asal kita sabar. Asal kita sabar. Jangan nyaci maki keadaan. Allah enggak pro kepada NKRI. Saking nasionalisnya Allah tuh disuruh dipaksa untuk pro NKRI. Allah nggak pro dengan NKRI, masa kita jadi begini? Ya, atau misalnya kita mencaci maki takdir. Ya, kita mencaci maki zaman. Nabi mengatakan la tasubbud dahra. Jangan kalian caci maki ad-dahr. Apa ad-dahr? Zaman, waktu. Ya, fa innallaha ad-dahru, karena Allah itu ad-dahr. Dari situ para ulama mengatakan salah satu asmaul husna adalah ad-dahr, waktu. Maka dilarang untuk mencaci maki, menjelek-jelekan waktu. Seperti sebagian orang kalau lagi kesel, zaman telah edan. Yang edan orangnya, bukan zamannya. Zaman hanyalah wahana atau ruang di mana manusia beraktivitas di ruang tersebut. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari musibah ya adalah yaitu supaya kita bisa bersyukur. Kapan? Di saat kita mendapatkan nikmat. Kita tahu dari mana nikmatnya Islam setelah kita pelajari betapa bahayanya syirik dan kejahilian. Kita tahu dari mana nikmatnya sirup, manisnya sirup atau es kelapa misalnya, setelah kita tahu betapa pahitnya madu atau yang semisalnya. Kita tahu dari mana nikmatnya kesehatan setelah kita tahu betapa meranaknya, tersiksanya penyakit. Maka ketika Allah memberikan kita beragam macam ujian, musibah, bentuk apapun, supaya kita nanti akan lebih bersyukur ketika kita lepas, selesai, dan kita mendapatkan masa-masa baru, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, makanya Nabi mengatakan, unzur ila man asfala minkum. Lihatlah olehmu kepada orang yang lebih bawah posisinya dibanding kita. Ya, kita melihat ya dalam kondisi seperti ini kepada mereka yang lebih susah. Bagi yang sedang sakit, lihat yang lebih parah. Ya, bagi yang sudah parah, lihat yang lebih parah lagi dari dia. Saya yakin, mohon maaf, di antara kita semua pernah mengalami masa-masa obsesi-obsesi atau syahwat-syahwat dunia. Syahwat dunia. Baik berupa jabatan, kekayaan, kendaraan, rumah. Ya, kalau anak maunya ya yang pendidikannya gimana. Itu alami, semua orang alami itu. Yang penting kita bisa mengendalikannya, ya tidak sampai kita yang digulung dan digiling oleh syahwat tersebut. Lalu kemudian, ya kita akhirnya gara-gara itu melupakan nikmat Allah pada diri kita. Ya, mohon maaf dalam konteks suami istri misalnya, seorang suami hanya gara-gara istrinya sekali lupa, sekali doang istrinya lupa. Apa misalnya? Istrinya lupa bikin air. Ya, buat tamu, lakinya, suaminya lagi datang tamu, teman kantor misalnya, langsung ya dia ngomong ke istrinya, Dek atau Mi, tolong dong kopi teh satu ya, ini ada tamu. Kita udah kenceng suaranya, mungkin istri lagi sibuk, istri lagi repot,
Ya dia dengar tapi sekelebatan aja. Sampai si tamu pulang, istri belum bikin kopi. Gara-gara begitu doang itu. Nggak sedikit suami yang marahnya luar biasa. Kamu bikin malu suami. Itu teman lama. Malu abang nih, ada tamu nggak ngasih apa-apa. Kalau abang ke rumah dia itu udah kayak pesta menyambut abang. Keluarlah kata-kata, mohon maaf sampai kata-kata kasar, nama-nama hewan kepada istrinya. Seluruh kebaikan istrinya hilang, hangus. Gara-gara satu kesalahan. Mohon maaf, ini suami mentalitas lalat. Bapak Ibu tahu lalat, laler itu kalau badan kita luka, ada ada koreng, ada borok gitu misalnya, pasti lalat itu hanya mau nemplok di tempat yang kotor saja. Di jari jemari kita yang halus nggak mau nemplok dia. Di kaki kita yang halus nggak mau nemplok. Tapi kalau ada kaki kita luka, koreng, luka lama yang udah membusuk, lalat pasti maunya nemploknya di situ. Dia hanya tahu yang kotor-kotor saja. Ya, jika ada seorang manusia, termasuk suami terhadap istrinya, yang diingat selalu keburukannya saja, yang diingat selalu kejelekannya saja, ya semua pelayanan istri dilupakan, ini mental lalat nih suami. Termasuk juga si istri, sama. Suami udah beliin motor, keperluan istrinya sudah diupayakan sebisa mungkin oleh suami semaksimal dia. Udah diupayakan, dibelikan, disediakan fasilitasnya. Mau apa sih? Iya bang, saya mau cincin. Berapa gram? Kiloan. Cincin kiloan. Ya. Tapi suaminya karena sayang di sini coba. Tapi ketika sekalinya marah itu istri, sekalinya marah gara-gara suaminya lupa atau nggak beliin sesuatu, abang belum belikan saya apa-apa, dasar pelit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini bisa terjadi kepada suami dan istri seperti itu. Baik dari sisi suami ada yang kayak begitu, lupa dengan kebaikan istri, yang kebaikan dari istri pun ada yang lupa dengan kebaikan suami. Tapi ya ini yang ketiga, adanya musibah yang dialami oleh seorang muslim, seorang mukmin, itu dalam rangka kita bersyukur ketika kita ya mengalami kebaikan, kenikmatan. Ya bahwasanya ya kita betapa nikmatnya, betapa bahagianya ketika kita mendapatkan hal-hal yang baik, ya sehingga kita bisa lebih merasakan lebih fresh lagi. Lalu kemudian jemaah sekalian, ya kita ambil tiga, banyak ya pelajaran dari dari musibah yang memberikan kepada kita cukup banyak. Kita ambil tiga aja dulu. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya. Ya saya review dulu supaya kita teringat pembahasan saya tadi. Tadi pembahasan definisi sudah kita bahas. Yang kedua, pembahasan tentang sebab-sebab musibah sudah kita bahas. Yang ketiga, hikmah-hikmah musibah sudah kita bahas. Yang keempat, yang terakhir, yaitu sikap muslim. Ya, mauqiful muslim, ya minal musibah. Bagaimana sikap seorang muslim ya terhadap musibah. Ya, sikap yang pertama adalah istirja. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat nikmat, kita kembalikan kepada Allah, alhamdulillah. Atau hadza min fadli rabbi. Dapat musibah, kembalikan lagi kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakikatnya kita ini berasal dari Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Inilah sikap seorang hamba, seorang mukmin. Ketika bahagia, nggak tepuk dada, semua gara-gara saya. Semua karena kerja keras saya, banting tulang saya, peras keringat saya. Sekuler ya kayak begitu, kufur nikmat. Tapi semuanya dia katakan, ini dari Allah. Aduh Bu, alhamdulillah mobilnya baru ya. Ya ini titipan dari Allah. Aduh Pak, ya anaknya dapat sekolah kampus unggulan ya, di PTN unggulan ya. Iya, alhamdulillah itu rezeki dari Allah. Semua kembalikan kepada Allah. Jangan tepuk dada. Wah, itu karena anak saya luar biasa. IQ-nya di atas rata-rata. Aduh Bu, alhamdulillah dapat mobil ya. Wah, ini prestasi saya karena saya kerja keras. Langsung kita ingat-ingat. Ini dari Allah.
Karena sangat mudah bagi Allah untuk mengangkat semua nikmat tersebut. Walaupun punya mobil, punya rumah, satu aja dikasih. Apa misalnya? Satu nikmat Allah cabut. Nikmat bisa jalan. Nikmat bisa jalan. Gara-gara kesandung, ya anggaplah kukunya terkelupas, lalu kemudian jadi cantengan, berdarah, diperban segala, jalan susah berat, ngebet, naik mobil susah, naik tangga rumahnya bertingkat-tingkat susah, turun ke tangga susah. Apa yang dialami? Duduk aja. Sekedar nikmat jalan dicabut, semua nikmat dunia yang dia miliki nggak bisa dia nikmati. Pernah nggak kita lihat? Ada orang yang punya villa, dia punya rumah banyak, mobil banyak, wah macam-macam. Gara-gara satu Allah cabut nikmat kesehatan, dia kena stroke. Kena stroke. Udah banyak pantangan tuh. Yang santen-santen, yang nikmat-nikmat kagak boleh. Rendang, enggak. Gulai, enggak. Apa tuh? Jeroan, apalagi, enggak boleh. Emping, enggak. Apa yang boleh dia makan? Ya udah, rebusan-rebusan yang rasanya antak semua. Itu. Kebalikannya, orang yang nggak punya apa-apa, tapi dia sehat, nikmat sehat Allah tidak cabut, dia bisa menikmati apapun yang dia mau. Begitu kondangan, semua makanan dicoba sama dia. Kan ada orang modelnya makan enak nungguin kondangan dulu, Bu. Ya, makan enak nungguin kondangan. Ya walaupun itu kondangan nggak apa-apa, yang penting dia bisa menikmati apa yang Allah berikan melalui tangan orang lain. Dibanding orang yang punya macam-macam, dicabut salah satu nikmatnya oleh Allah, dia pun tidak berdaya. Maka syukuri apa yang sudah ya kita dapat. Ini sikap seorang Muslim yang pertama. Ya, sikap yang kedua, ya terhadap musibah. Ya setelah istirja kembalikan kepada Allah, yaitu kita melihat, kita evaluasi dari apa yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Evaluasi. Oh mungkin kemarin saya melakukan kesalahan ini, besok jangan. Oh mungkin kemarin saya sama istri saya begini akhlak saya, besok jangan. Oh mungkin kemarin saya sama suami kurang sigap membantu, kurang taat, kurang apa. Kalau seorang suami, kemarin saya kalau ngomong sama istri saya, ketus, judes, nggak ada kalimat-kalimat lemah lembut, ya, dan kurang bersyukur atas pelayanan istri saya. Nah, semua itu kita lakukan supaya ya Allah pun mencabut ya, beragam musibah atau ujian yang sedang kita alami. Jadi kita evaluasi. Ini yang kedua, setelah kita kembalikan kepada Allah, kita evaluasi diri kita, ya kita benahi apa-apa yang kurang. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita lakukan, sikap kita terhadap musibah, yaitu ini merupakan tanda, Bapak Ibu, tanda memang kita harus fafirru ilallah. Kembalilah kita kepada Allah. Ada situasi, ada keadaan di mana manusia nggak berdaya terhadap kehidupan. Kita kembali kepada Allah. Ya, apalagi maaf buat kita yang usianya sudah rata-rata 40-an ini. Ya, rata-rata usia kita ini mungkin ya, prediksi saya rata-rata udah 40-an. Ya, mungkin ada yang lebih malah ya. Nah, kalau udah 40-an, Imam Malik bercerita, adraktu ahlal ilmi bil Madinah wa hum yatlubuna ad-dunya wal ilma wa yukhalituna an-nas. Ya, aku berjumpa dengan para ulama di Madinah. Mereka menuntut ilmu, mereka nyari dunia, dan mereka pun bergaul dengan banyak orang. Ya, hatta al-arba'in, sampai usia mereka masuk 40. I'tazalun nas, mereka pun di usia 40 mulai mereka i'tizal dari manusia. Oh ada yang 17 tahun tuh. Ya di chatting ada yang protes kayaknya. Ada yang 17 tahun. Alhamdulillah. 40 kurang 23 ternyata.
Ya, di usia 40 itazalun nas, mereka udah mulai menjauh dari manusia. Ya, dan mereka pun akhirnya apa namanya? Wastigol bil kiamat. Mereka istighol dengan kiamat. Dengan hal-hal yang sifatnya akhir zaman, kematian, mereka udah berkemas-kemas. Nah ini buat kita, ya karena memang hidup kita itu sementara, nggak lama, cepat, dan kalau udah berlalu nggak bisa kita kembalikan lagi. Nah, adanya musibah seolah-olah ada duplikasi kehidupan manusia itu tidak lama alias sebentar. Walau misal, saya sudah bilang ke Pak Dodo bahwasanya saya hanya bisa sampai 9:30 maksimal. Sekarang jam berapa ya? Ya masih ada seperempat jam lagi. Kita bisa diskusi. Ya, Semoga bermanfaat. Hadanallahu bikum jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila Ustadz Farid Nu'man atas segala apa yang beliau sampaikan, tentunya untuk kita sebagai mau'izah hasanah, dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa kita memaknai musibah itu sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jal, kemudian menjadikan musibah itu menjadi fasilitas kita untuk lebih dekat dengan syurganya Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu, ayah bunda yang ada di rumah, para guru-guru semuanya, tibalah saatnya kita untuk diskusi. Barangkali kita akan buka sesi pertama dengan 3 orang penanya terlebih dahulu. Ya. Boleh disebutkan namanya Bapak Ibu, kemudian nanti biar kita catat, kemudian nanti baru Ustadz yang menjawab secara tuntas pertanyaan itu. Silakan Bapak Ibu yang berhadir dalam link Zoom-nya, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya. Alhamdulillah, udah ngerti semua kayak. Masya Allah. Oke. Barangkali masih ada yang mengganjal dengan materi yang sudah ada. Kalau biasanya Ustadz, kalau udah paham kayak gini, subhanallah ini ya, nggak ada masalah dengan apa yang antum sampaikan tentunya. Masya Allah. Oke, kalau tidak ada mungkin dari saya, Pak Ustadz Farid Nu'man. Oke. Saya mau coba untuk meminta pendapat tentunya dengan Bapak Ustadz Nu'man. Ketika kita mengalami satu kondisi yang berat tentunya, antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, dan kita yang meyakini bahwa itu adalah musibah, tentu rasa syukur kita itu di mana, kemudian kebutuhan itu bagaimana menyikapinya, gitu ya. Rasa syukur dan kebutuhan, di antara dua itu kan perlu ada jalan untuk meluruskan sehingga keyakinan kita tetap kepada Allah Azza wa Jalla, untuk bertawakal, berserah diri. Sebagaimana yang antum tadi sebutkan, fafirru ilallah. Barangkali itu Pak Nu'man. Ya, baik. Memang ini agak unik ya. Biasanya ketika seseorang mendapatkan musibah, sikap atau mental yang kita berikan, yang kita siapkan adalah bukan bersyukur tapi bersabar. Biasanya syukur itu atas nikmat, ya sabar itu atas musibah. Biasanya begitu. Tapi memang bagi orang yang berpandangan jauh bahwa di balik musibah pasti ada hikmah dan manfaat, akhirnya ujung-ujungnya semua keadaan dia syukuri. Fakana khairullah. Bagi seorang mukmin semua keadaan itu baik bagi diri dia, walaupun di balik sebuah musibah. Saya ambil contoh sederhana. Tetangga yang saling bertengkar, mereka bermusuhan, rumahnya dempetan. Ya.
Suatu ketika mereka mendapatkan musibah kebakaran bersama-sama. Yang satu rumahnya kebakaran, ya, lalu angin yang kencang dan bertiup ke arah rumah satunya lagi. Nah, ketika mereka keluar untuk menyelamatkan diri masing-masing, saya yakin mereka akan kerjasama untuk mematikan, memadamkan api tersebut. Walaupun tadinya mereka bermusuhan. Rumah yang tadinya nggak kena api, nggak akan membiarkan saja, karena dia tahu kalau didiamkan rumah dia juga kena. Maka dalam keadaan seperti itu, akhirnya dia pun bahu-membahu dengan orang yang tadinya bertengkar dengan dirinya untuk memadamkan api. Apa artinya? Tidak sedikit di balik sebuah musibah, Allah itu punya rahasia kebaikan bagi manusia. Tinggal kesabaran kita aja menanti, apa sih maksudnya, apa sih manfaatnya. WTC 911 2001 11 September, yang kita tahu 3.000-an manusia menjadi korban, dan konon 2.000-nya itu muslim sebenarnya. Ya gara-gara peristiwa itu umat Islam ya disematkan sebagai teroris. Melihat laki-laki berjenggot, celana cingkrang, teroris. Melihat wanita bercadar, teroris. Ya, ada orang membicarakan yang berbau-bau Islam, radikal. Itu setelah pasca itu seperti itu. Seakan-akan kita menjadi berat, mau kemana-mana susah, begitu. Tapi ternyata setelah peristiwa itu terjadi tahun 2001 ya. Nggak lama setelah itu, CNN melaporkan, memberitakan, kurang lebih tahun 2004, bahwa Islam menjadi agama yang paling cepat pertumbuhannya di Amerika Serikat. Tadinya kita berpikir setelah peristiwa itu mungkin banyak orang eksodus besar-besaran dari Islam. Baik itu murtad atau apa, karena ngerasa, oke, begini. Karena media saat itu berhasil menggiring itu pelakunya Muslim. Yang akhirnya membuat Amerika menyerang Afghanistan. Ya. Tapi ternyata Amerika Serikat, jumlah umat Islam di Amerika naik sampai 400% saat itu, nggak lama setelah peristiwa 9/11. Tahun 99 atau 2000, mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika terjadi kerusuhan di Ambon. Ya, ada Pulau Bacan. Ya, kemudian kita kenal ada Batu Cincin, kan Bacan tuh. Itu dari sana. Salah satu aktivis Mercy yang dulu masih baru-baru ya, waktu baru muncul Mercy yang dari kedokteran UI biasanya, itu ada yang menceritakan umat Islam di pulau tersebut tuh terbunuh ribuan. Tapi yang mu'alaf dan sayangnya nggak diberitakan, itu jauh di atas yang umat Islam yang terbunuh. Yang mu'alaf. Nah, artinya jemaah sekalian, di balik musibah selalu ada keberkahan tersembunyi, yang itulah yang membuat kita tetap bersyukur di balik sebuah musibah. Wallahu a'lam bishawab. Mau jadi orang ubin na? Mak? Ini bisa. Ya, ada lagi? Oh ya, di chat ya ada ya? Ya, di chat ini dari Pak Sule. Oh, ada Sule ya? Pak Sule aja. Ya, sebagai seorang muslim, kita meyakini musibah itu datangnya dari Allah. Dan maksiatnya manusia juga menjadi asbab turunnya azab Allah. Bagaimana kita memberikan pemahaman seperti itu kepada mereka yang tidak percaya. Ya, tidak percaya Allah, ateis. Ya, memang untuk orang-orang seperti itu, tugas kita tidak dulu membicarakan tentang sebab musibah ini dari Allah. Karena itu sifatnya cabangnya. Yang paling pokok adalah membuat mereka percaya eksisnya Allah dulu. Yang paling pokok adalah membuat mereka percaya Allah itu eksis dan ada. Ya, tidak mungkin kita mengajak mereka percaya dengan Al-Quran, firman Allah, kepada Allahnya saja mereka nggak percaya, apalagi firmannya. Nah, jadi undakan atau tahapan pertama kalau kita berjumpa dengan orang ateis adalah bagaimana caranya supaya mereka mau mempercayai Allah.
Nah, tentu dalam masalah ini butuh diskusi panjang dengan orang-orang seperti itu, dialog, diskusi, bahkan mungkin juga perdebatan dengan segala macam logika, fenomena, ya fakta-fakta, ya di alam dan seterusnya, hingga akhirnya kita mengatakan Allah itu ada. Sebenarnya sih sederhana kalau ketemu orang kayak begitu. Bahwa Allah itu ada, itu sederhana. Dari mana? Ya cukup dari kenyataan manusia berabad-abad, puluhan abad lamanya, pembicaraan tentang Allah, tentang Tuhan itu selalu ada. Zaman dulu orang ngomongin Tuhan, zaman sekarang orang ngomongin Tuhan, zaman yang akan datang orang pun juga ngomongin Tuhan. Itu tanda bahwa Allah itu ada. Karena nggak mungkin manusia membicarakan yang tidak pernah ada. Itu sederhananya begitu aja. Baik, itu yang kedua. Apa makna sabar unlimited? Sabar itu tidak terbatas. Baik, kita tahu bahwa orang-orang bersabar yaitu surga. Surga itu nikmatnya nggak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu di dunia, apalagi nikmatnya surga. Ya, nikmat dunia aja nggak bisa kita hitung, apalagi nikmatnya surga. Nah, ketika surga nikmatnya nggak terbatas, maka sabar yang juga menjadi salah satu sebab orang masuk surga, wajar kalau unlimited, sabar itu tidak terbatas. Namun sabar itu ada dua, Bapak Ibu. Ada sabar pasif, ada sabar aktif. Apa sabar pasif? Yaitu di saat kita ya sudah pada titik tidak berdaya dan kita pun hanya bisa berdoa kepada Allah. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu, musibah atau apa, dan kita bisa melakukan upaya-upaya real untuk keluar dari musibah itu, sabar aktif. Ya, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribyuna katsir. Ya, fama wahamu fi sabilillah wa mad'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Betapa banyak para nabi yang berperang dengan para sahabatnya, para murid-muridnya, pendukungnya, yang mereka tidak lemah, tidak takut, tidak diam. Allah cinta kepada orang-orang sabar. Jadi ini sabar aktif, nggak lemah, nggak takut, nggak diam, bergerak. Ulangan dapat jelek, anak-anak kita sabar ya. Bukan berarti mereka udah diem aja, lakukan, belajar lagi. Nah itu sabar aktif. Ya, tape. Yang terakhir, bagaimana caranya supaya sebagai seorang istri bisa sabar dan ikhlas ketika suami sedang di PHK di tempat kerjanya karena lagi pandemi dan seterusnya. Ya, pertama ingat-ingat bahwa jasa suami selama ini ketika sebelum di PHK sudah luar biasa banyak. Ya, sedikit anggap aja banyak. Banyak ya alhamdulillah. Ya kedua, ingat-ingat juga orang-orang di luar sana yang sampai hari ini mereka mengalami hal yang lebih parah lagi dari suami kita. Bapak Ibu, terus terang, ini saya harus sampaikan, saya ceritakan. Ini ada kasus, memang ada seorang istri ketika suaminya di PHK, lalu suaminya pun mencoba banting setir menjadi pedagang, dagang mainan anak-anak. Ternyata dia lupa yang namanya mainan anak-anak kan paling pas dagangnya di sekolah-sekolah. Ketika jam istirahat, jam pulang. Nah sekolah ketika pandemi kan pada libur. Ya seolah-olah dia salah gitu, salah strategi gitu kan. Akhirnya dia pun bingung, udah beli mainan yang modal habis tapi bingung jualinnya. Ya, hingga akhirnya gara-gara itu mereka cekcok, si istrinya minta cerai gara-gara itu. Terus saya pun memanggil mereka, saya bilang ke istrinya, Bu, ketika lagi enak, ketika lagi suami ada penghasilan, lagi jaya lah begitu, ya ibu bersama suami. Tapi ketika susah, jangan tinggalkan suami. Harusnya suami diberikan semangat, distimulus, disugesti, tetap semangat. Walaupun kesana-kesini udah mentok usaha, tetap semangati. Jangan malah minta cerai yang membuat dia semakin terpuruk. Jangan sampai susah, senang bersama, susah rasakan sendiri. Toh ketika mereka bercerai, ya belum tentu dia mendapatkan, kalau dia nikah lagi, belum tentu mendapatkan laki-laki yang lebih baik dibanding suami sebelumnya. Atau ketika dia menjanda, belum tentu keadaan menjanda lebih baik ketika dia punya suami. Ya, jadi ingat-ingat hal-hal yang positif, yang baik, yang pernah dirasakan ketika masih bersama suaminya di masa sebelum PHK. Ya, dan melihat orang lain yang lebih parah kondisi dibanding dia. Allah bisa. Baik, mohon maaf, cukup ya. Kepada
Ustadz Farid Nu'man yang sudah memberikan tausiah dan sudah menjawab beberapa pertanyaan. Sebenarnya masih banyak ya yang akan mau bertanya Ustadz, cuman terbatas waktu. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan buat semua sivitas akademika SDIT Abata dan kepada ayah bunda yang mungkin masih ada di rumah yang mengikuti acara kajian akbar kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju ridha Allah tentunya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembawa acara. Minta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten du, oh Allah, te adorim. Beten prete yedim kerkoim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو.
Allah